warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Sulna Sulastri dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat video instruksi pelaksanaan tes IST. Nah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktikum asesmen BK. Jadi langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah ya, kalian baik-baik saja. Jadi hari ini kita akan melaksanakan atau mengerjakan serangkaian tes psikologi, yaitu tes IST. Nah, apakah adik-adik sekalian pernah mendengarkan apa itu IST atau pernah mengerjakan tes IST ini sebelumnya? Oke, belum pernah ya. Jadi jika belum pernah, di sini izinkan kakak terlebih dahulu menjelaskan sedikit yang kakak ketahui tentang apa itu tes IST. Jadi tes IST ini atau yang biasa disebut tes intelijensi struktur tes merupakan alat tes ukur untuk mengukur tingkat intelijensi seseorang. Nah, tes ini dikembangkan oleh Rudolf pada tahun 1953. Nah, tes ini terdiri dari 9 subtes yang berjumlahkan 176 item. Nah, masing-masing item ini memiliki batas waktu yang berbeda-beda tentunya ya. Jadi kalian sebentar akan mengerjakan tes IST ini yang berjumlahkan 176 item atau sebanyak 176 soal. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pengerjaannya atau proses pengerjaan tes ini, alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ke toilet atau apa, silahkan, kakak persilahkan, karena di dalam proses pengerjaan tes sebentar kalian sudah tidak dibiarkan atau tidak diperbolehkan lagi untuk keluar masuk ruangan, karena itu akan mengganggu proses pelaksanaan atau proses pengerjaan tes tersebut. Jadi kakak memberikan kalian waktu untuk jika ada yang ingin ke toilet, silahkan ke toilet sekarang. Kakak persilahkan dari sekarang ya. Nah, jadi di sini kakak kasih waktu kalian ke toilet selama 5 menit. Jika kalian telah selesai, tolong kembali ke dalam ruangan ini karena kita sebentar lagi akan melaksanakan tes IST ini. Jadi 5 menit dari sekarang kakak persilahkan, silahkan ya. Oke, baik, jika kalian sudah ada semua di dalam ruangan ini, langsung saja kita masuk ke dalam tesnya. Jadi kita kakak di sini akan membagikan kalian selembar jawaban dengan buku soalnya. Nah, jadi sebelum kakak instruksikan untuk membukanya, kalian dilarang dulu untuk membuka ya. Jadi kalian harus menunggu aba-aba dari saya terlebih dahulu. Jika saya belum menyuruh kalian untuk membuka, kalian dilarang untuk membukanya. Tapi jika sudah ada aba-aba dari saya untuk menginstruksikan ke kalian soalnya atau lembar jawabannya sudah bisa dibuka, silakan dibuka. Oke, jadi terlebih dahulu buka lembar jawabannya. Kalian isi identitas diri kalian, mulai dari nama, kelas, dan alamat. Nah, jika kalau selesai, buka soal tesnya. Nah, jadi di lembar pertama, pada soal pertama itu atau subtes yang pertama, yaitu ada soal tes pengetahuan umum. Oke, jika kalian sudah lihat semuanya, lihat yang nomor 1 ya. Jadi di situ kalian akan melengkapi kalimat-kalimat yang ada di tes tersebut. Jadi kalian nanti memilih kata yang tepat untuk menyempurnakan soalnya. Misalkan bunyinya seperti ini: seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor titik-titik. Nah, di sini kalian disuruh memilih jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik atau yang kosong tadi. Jadi misalkan di sini ada alternatif jawabannya, yaitu mulai dari A sampai E. Nah, misalkan yang A itu kucing, B babi, C keledai, D anjing. Jadi kalian tinggal memilih kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik yang kosong tersebut. Jadi apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, kakak kasih waktu selama 6 menit untuk mengerjakan soal
bagian pertama ini, subtes yang pertama. Oke, silahkan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Oke, selesai ya. Jadi jika selesai, kita lanjut ke subtes yang kedua atau yang selanjutnya, yaitu tes kesamaan kata. Nah, jadi ada 5 kata di sini. Kata tersebut terdapat kesamaan kategori. Misalnya di sini dimaksudkan itu contohnya di sini ada 5 kata mulai dari A sampai E. Jadi kalian disuruh mencari kata yang tidak memiliki kesamaan. Misalkan jadi kalian pilih kata yang tidak mempunyai kesamaan. Nah, jika sudah dipahami, silakan dikerjakan. Kakak berikan waktu juga sama seperti subtes yang sebelumnya. Kakak kasih waktu selama 6 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, selesai ya. Jika sudah selesai, kita akan melangkah ke tes selanjutnya, yaitu tes sub ketiga. Nah, jadi sub tes ketiga ini adalah tes hubungan kata. Nah, jadi kalian nanti akan menentukan kata yang memiliki hubungan antara kata pertama, kedua, itu terdapat suatu hubungan. Jadi, kemudian di kata ketiga, kalian juga harus mencari hubungannya dengan kata yang selanjutnya. Misalnya, hutan dan pohon itu ada hubungannya. Nah, pada tanda tanya di lembar soal kalian yang titik-titik tersebut, kalian isi dengan kata yang tepat untuk melengkapi kata-kata yang di sampingnya. Contohnya hutan dan pohon itu kan memiliki hubungan. Jadi hutan itu terdiri atas pepohonan. Jadi kata ketiga juga harus memiliki hubungan dengan kata yang ada alternatif jawabannya ini. Jadi kalian harus pilih kata yang paling tepat. Contoh jawabannya itu misalkan ada A, batu bata, B, rumah, C, semen, D, putih, D, dinding. Jadi jawaban yang bisa kita ambil yang paling tepat adalah batu bata, karena tembok itu berhubungan dengan batu bata. Jadi soal yang sama sebelumnya berjumlah 20 soal dengan waktu 6 menit. Jika sudah mengerti, silakan dikerjakan dari sekarang. Kakak, silakan dimulai. Oke, jika sudah selesai, kita akan melangkah ke tes selanjutnya, yaitu tes sub yang keempat. Nah, pada subtes keempat ini adalah tes pengertian kata. Nah, jadi kalian tinggal menuliskan kata yang tepat untuk mengkategorikan kata di soal ini. Untuk tinggal menuliskan kata yang tepat untuk mengkategorikan kata di soal ini. Contohnya, ditentukan 2 kata, kemudian kalian mencari satu perkataan yang meliputi kedua kata tadi. Misalkan ada ayam dan itik. Nah, itu kan ayam dan itik merupakan hewan unggas ya. Jadi kalian nanti tinggal menuliskan satu kata saja untuk mengisi lembar jawaban yang ada di E. Jadi kalian nanti tulis kata unggas, tidak perlu kalian cari tahu alternatif jawabannya karena kalian disuruh cari sendiri. Jadi oke, sudah dipahami. Jadi jumlah tes yang keempat ini berbeda dari tes sub sebelumnya ya. Jadi jumlah tes pada tes keempat ini berjumlah 15 item. Jadi waktu pengerjaannya itu diberikan waktu selama 7 menit. Nah, jika sudah mengerti silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, jadi kita lanjut ke subtes yang kelima, di mana subtes yang kelima ini yaitu tes aritmatika. Jadi kalian nanti akan disuruh berhitung. Silakan ambil kertas selembar dulu untuk dijadikan sebagai kertas cakaran dari kalian. Jadi di tes kali ini soalnya seperti ini ya. Misalkan sebatang pensil harganya Rp25. Nah, jadi berapakah harga 3 batangnya? Jadi alternatif jawaban itu hanya ada 0 sampai 9 dan seterusnya, atau bisa jadi 0 sampai sekian-sekian. Jadi kalian tinggal mencari angka yang tepat untuk kalian isi di lembar jawaban kalian. Nah, jika contoh soalnya seperti ini, misalkan 3 batang dikali Rp25 berarti jawabannya Rp75. Jadi kalian tinggal memilih 9 angka di
9 angka. Kemudian kalian tuliskan di lembar jawaban kalian. Nah, di lembar jawaban kalian nanti kalian isi di bagian RA ya. Jumlah soalnya yaitu 20 soal per 20 soal atau 20 item. Jadi waktu pengerjaannya itu selama 10 menit. Oke, jika sudah dipahami silakan dikerjakan. Oke, selesai ya. Jadi selanjutnya kita melangkah ke subtes yang ke-6, yaitu tes deret. Deret angka. Jadi tes deret angka ini misalkan seperti berikut ini, di mana deret angka ini merupakan susunan yang teratur sama jaraknya. Nah, kalian bisa lihat di contoh soal tesnya, yaitu ada angka 2, kemudian angka 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Biasanya tes deret ini merupakan pola tertentu. Jadi kalau kita lihat dari tes soal ini, jadi ini menggunakan rumus atau pola ya. Misalkan ditambah 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, dan begitu seterusnya ya. Kemudian ada tanda tanya. Nah, di soal tesnya jadi kalian nanti tinggal mengisi jawaban atau angka yang tepat pada soal tes tersebut. Oke, jika sudah dipahami, kalian mengisi di lembar jawaban kalian pada bagian ZR ya. Jadi total soalnya itu 20 item atau 20 soal. Oke, silakan dikerjakan. Oke, selesai ya. Kalau selesai kita akan melangkah ke subtes yang ke-7, di mana subtes ke-7 ini adalah tes potongan gambar. Jadi kalian nanti tinggal mencari jawaban yang terdapat pada potongan gambar tersebut. Jadi misalkan contohnya itu ada gambar yang tidak tersusun. Nah, di sini kemudian kalian nanti akan menyusun gambar-gambar tersebut dan mencari jawaban yang tepat di alternatif jawaban. Nah, coba lihat di contoh gambar. Di situ kalian susun, maka dia akan menjadi gambar lingkaran. Jadi ketika potongan-potongan gambar ini di kemudian kalian satukan dan kalian susun, maka jawabannya adalah bravo. Oke, jika kalian sudah memahami, silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 7 menit. Jadi kalian nanti mengisi jawabannya di bagian FA ya. Oke, silakan diisi. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, jika sudah selesai, kita melangkah ke tes subtes yang selanjutnya, yaitu subtes yang ke-8, di mana subtes ini adalah tes kemampuan ruang. Nah, terdapat contoh gambar, yaitu contoh gambar misalkan gambar kubus. Nanti kalian cari satu kubus dari kelima kubus ini, dan kelima kubus ini memiliki tanda yang sama dengan kubus yang disoal. Jadi kalau kalian lihat dari contoh soal ini, kalian pasti akan menemukan jawabannya misalkan seperti error. Jadi tinggal kalian pintar-pintarnya menentukan atau dalam melihat gambar-gambar tersebut. Jadi kalian di sini pintar-pintarnya dalam melihat gambar tersebut ya. Oke, waktu pengerjaannya itu selama 9 menit ya. Dikerjakan dari sekarang. Baik, jika sudah selesai, kita akan melangkah ke subtes yang ke-9. Jadi ini subtes terakhir dari tes IST ya. Jadi subtes ini adalah menghafal cepat. Jadi saya akan memberikan kata-kata yang kalian harus hafalkan, kemudian tapi saya ambil kembali soalnya, kemudian kalian isi jawabannya. Jadi waktu pengerjaannya itu ada 9 menit, tapi saya memberikan waktu 3 menit untuk menghafal soalnya, dan 5 menitnya kalian diberikan waktu untuk mengerjakannya sebanyak 20 item. Oke, 20 item atau 20 soal ya. Jadi misalkan contohnya nih seperti kalian ingin menghafalkan bunga. Di mana bunga itu ada bunga, misalkan ada bunga Kamboja, lavender dan lain-lain. Kemudian ada alat-alat perkakas, misalkan gergaji, pisau dan lain-lain juga. Nah, jadi contoh soalnya seperti ini. Kata yang mempunyai permulaan huruf R adalah suatu kategori yang kalian pilih. Jadi alternatif jawabannya itu ada 5. Ada kata bunga, perkakas, buah, negara, dan kota. Jadi kalian harus mengingat kata-kata dari saya. Jika kalian sudah memahami, kalian silakan dikerjakan. Oke,
bisa dikerjakan dari sekarang. Oke, jika selesai, berarti selesai pula lah tes IST kita pada hari ini. Jadi hasil akhirnya itu kalian tinggal menunggu hasil tes dari tes IST ini. Jadi supaya nanti kalian bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian dalam pengerjaan tes-tes IST tersebut. Oke, jadi saya cukup pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan adik-adik sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.